Definisi 4.1.4 menjelaskan fungsi yang memiliki limit di titik klasternya. Kapan sebuah fungsi dikatakan mempunyai limit, itu dijelaskan di dalam definisi ini. Pada definisi ini ada beberapa informasi penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, dinyatakan bahwa ada himpunan A yang merupakan subset dari himpunan bilangan real. Kemudian ada titik C yang merupakan titik klaster dari himpunan A. Kemudian ada fungsi yang memetakan setiap anggota himpunan A ke himpunan bilangan real. Fungsi yang tadi dimisalkan akan memiliki limit L di titik C jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 akan terdapat delta yang lebih dari 0, sedemikian hingga jika X yang merupakan anggota dari himpunan A dan kondisi X itu memenuhi ini ya, jarak antara X dan C-nya harus kurang dari delta dan lebih dari 0, maka harus berlaku seperti ini, bahwa nilai fungsi f di X jaraknya dengan nilai limitnya harus kurang dari epsilon. Untuk lebih memahami maksud dari definisi ini dapat kita gambarkan geometrisnya. Karena ada himpunan A yang merupakan subset dari bilangan real, maka boleh kita gambarkan terlebih dahulu garis bilangan real. Dan di sini ada himpunan A. Dan ada C yang merupakan titik klaster dari A. Nah, kita misalkan C itu ada di sini. Kemudian ada dimisalkan lagi sebuah fungsi yang memetakan A ke real. Artinya, gambar yang kita buat harus terdapat dua sumbu karena ini merupakan sebuah fungsi. Sehingga ini adalah sumbu X. Lagi ini adalah sumbu Y. Karena dimisalkan ada sebuah fungsi yang memetakan A ke real, maka kita misalkan fungsinya itu ini. Fungsi F. F ini akan dikatakan mempunyai limit L di C jika kita dapat menggambarkan L dengan cara menarik garis atau memetakan C ke sumbu Y. Nah, maka ini L-nya. Nah, ini boleh kita lakukan kalau, nah, jadi di sini ada kalimat. Inilah yang harus kita perlihatkan. Jadi L ini akan menjadi nilai limit dari fungsi f di titik klasternya yaitu C jika untuk setiap epsilon yang lebih dari 0 akan terdapat delta yang lebih dari 0. Epsilon yang dimaksud itu letaknya ada di sumbu Y. Jadi epsilon itu adalah jarak yang menyebabkan sebuah persekitaran. Kita misalkan epsilonnya sebesar ini epsilon, maka ke bawah juga ada epsilon. Sehingga di sini nilainya adalah L plus epsilon. Di sini nilainya adalah L kurang epsilon. Nah, untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, artinya ini epsilonnya bisa kita ubah nilainya. Nah, jadi sekitaran dengan epsilonnya itu boleh berubah-ubah. Boleh diperbesar, boleh diperkecil. Nah, untuk setiap epsilon ini ternyata ketika kita tarik garis sumbu X melalui fungsi F, ternyata kita juga akan menemukan sekitaran di titik C.
Nah, inilah yang dinamakan dengan delta. Jadi deltanya itu adalah ini delta, ini delta. Sehingga titik yang di sini menjadi C dikurang delta, titik yang di sini menjadi C ditambah delta. Nah, jadi delta yang kita temukan ini berdasarkan epsilon yang kita tentukan. Jadi kalau ini kecil atau kita ubah besarnya, maka deltanya otomatis juga berubah. Itulah yang dimaksud dengan kalimat untuk setiap epsilon lebih dari nol akan terdapat delta yang lebih dari nol. Artinya epsilon dan delta itu saling berhubungan. Sedemikian hingga jika ada X anggota dari A, yang mana X itu harus berbeda dengan titik klasternya atau titik C. Jadi X yang kita pilih adalah yang berbeda dari C, tetapi berada di dalam persekitaran delta. Maka X yang boleh kita pilih letaknya di sini ya. Kita misalkan ada X di sini, ada X, maka ketika kita tarik X ini, fungsi F harus berlaku ini, bahwa nilai fungsi F di X yang kita tentukan tadi, jaraknya dengan L harus kurang dari epsilon. Atau nilai fungsi F itu harus berada di dalam persekitaran epsilon dari titik L. Nah ini jadi kalau kita tarik, oh, ternyata fx-nya ada di dalam persekitaran epsilon, bukan di luar. Kalau hal ini terjadi, maka dinyatakan F itu mempunyai limit yaitu L di titik C. Nah, definisi ini menyebabkan jika L itu merupakan titik limit dari fungsi F pada titik klasternya yaitu C, maka dapat kita katakan F itu konvergen ke L pada C. Atau boleh kita tuliskan seperti ini. Namun, jika F tidak punya limit di titik klasternya, artinya ketika kita pilih X, maka nilai fungsi fx-nya berada di luar persekitaran ini. Maka dapat dikatakan F itu divergen pada C.